Aku menangis di pelaminan, bukan karena bahagia, tapi karena aku merasa hidupku berakhir. Tak kusangka, lelaki tua yang kupanggil suami itu adalah jawaban dari semua doa-doaku selama ini. Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel ini, tempatnya cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Kalau kamu sedang merasa hidupmu berat, video ini bisa jadi salah satu yang menguatkan kamu. Jangan lupa, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar asal kotamu ya. Yuk, kita absen dulu. Dari mana aja nih yang hadir hari ini? Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, atau luar negeri? Semoga yang nonton video ini diberi rejeki yang lancar, kesehatan, dan dipertemukan dengan orang baik dalam hidupnya. Amin. Aku tak pernah membayangkan hidupku akan berubah hanya dalam satu malam. Namaku Rani, aku gadis biasa dari desa kecil di Purworejo. Ayahku sudah meninggal sejak aku SMP, dan ibuku, satu-satunya tempatku pulang, kini terbaring lemah di kasur bambu rumah kami. Ia divonis menderita tumor ganas di perutnya. Kata dokter, butuh operasi secepatnya, atau nyawanya tak bisa diselamatkan. Tapi bagaimana mungkin aku bisa mengumpulkan belasan juta rupiah dalam waktu seminggu? Sementara makan pun, kadang hanya bisa, sekali sehari aku bekerja sebagai penjahit rumahan. Hasilnya hanya cukup untuk makan seadanya dan beli obat warung. Aku sudah mendatangi koperasi, pinjam sana-sini, tapi semua menolak. Mereka tahu aku tak punya jaminan. Lalu, di tengah keputusasaan, datanglah seorang pria bernama Pak Dharma. Ia datang ke rumah dengan mobil hitam dan baju batik rapi. Usianya 65 tahun, wajahnya sudah dipenuhi keriput, rambut memutih sebagian, dan jalan pun harus dibantu tongkat. Ia adalah mantan juragan pabrik kayu yang kini hidup sendiri di rumah besarnya di kota. Ia datang bukan untuk menawarkan bantuan, tapi lamaran. Rani, aku tahu kamu dalam keadaan sulit. Ibumu butuh pertolongan. Aku bersedia membiayai seluruh biaya pengobatan ibumu, bahkan lebih. Tapi sebagai gantinya, aku ingin kamu menikah denganku. Aku butuh pendamping, bukan pelayan. Tidak lebih, katanya. Tenang. Waktu itu, dunia seperti runtuh. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin berkata tidak. Tapi ketika kulihat ibu yang memegangi perutnya sambil menahan sakit di sudut ruangan, matanya berkaca-kaca menatapku. Aku lumpuh. Ibu menangis sambil memegang tanganku. Nak, demi nyawa ibu, tolong. Aku tak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Air mata jatuh membasahi pipiku. Seminggu kemudian, aku duduk di pelaminan. Semua orang tersenyum, berfoto, mengucapkan selamat. Tapi aku diam. Jiwaku seperti hilang. Gaun putih yang kupakai terasa seperti kain kafan. Hiasan kepala, riasan wajah, dan bunga-bunga wangi tak bisa menutupi luka di hatiku. Aku menikah bukan karena cinta, bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Dan di sampingku, duduk lelaki yang bahkan tak bisa kupanggil mas, karena lebih pantas kupanggil kakek. Tapi anehnya, selama prosesi, Pak Dharma tak banyak bicara. Ia bahkan sempat berkata lirih padaku, "Maaf, kamu pasti membenciku, tapi aku tak akan menyakitimu, Rani. Aku berjanji." Aku hanya menunduk. Tak tahu harus merespons bagaimana. Setiap doa dari penghulu seolah menghujam seperti pisau di hatiku. Ketika ijab kabul selesai, aku resmi menjadi istri seorang lelaki tua, yang bahkan aku tidak tahu apa yang ia sembunyikan di balik tatapan lembut dan tenangnya itu. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah sepi, aku duduk sendiri di kamar baruku. Kamar besar dengan lampu gantung mewah dan spray mahal. Tapi hatiku tetap sesak. Aku melihat keluar jendela. Bulan bersinar penuh dan aku menangis diam-diam. Hanya satu doaku malam itu. Tuhan, aku pasrah. Tapi kalau bisa, jangan biarkan aku mati dalam ketidakbahagiaan seperti ini. Aku tak tahu bahwa doaku itu akan dikabulkan. Tapi bukan dengan cara yang aku kira. Malam pertama setelah pernikahan itu bukan malam yang romantis seperti di sinetron. Tak ada pelukan.
Tak ada kata cinta, tak ada sentuhan. Hanya sunyi dan kecanggungan yang menggantung di udara. Aku dan Pak Dharma tidur di kamar berbeda. Ia memberiku kamar khusus di ujung koridor lantai 2, lengkap dengan lemari penuh pakaian baru, meja rias, dan balkon pribadi yang menghadap ke taman. Namun, semua itu tak bisa menghapus kekosongan dalam dadaku. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas, dipelihara, dirawat, diberi makan, tapi tak bisa bebas. Setiap pagi, Pak Dharma selalu menyapaku sopan, menanyakan apakah aku tidur nyenyak, dan menawarkan sarapan. Bahkan, ia menyuruh pembantunya memasakkan makanan kesukaanku, nasi goreng sederhana dan teh manis hangat. Entah kenapa, perlakuannya yang lembut justru membuat hatiku makin bingung. Aku sempat berpikir, pria tua ini pasti menyembunyikan sesuatu. Bukankah biasanya pria seperti dia yang membeli wanita muda dengan uang akan bersikap kasar, atau setidaknya mengklaim haknya sebagai suami? Tapi tidak dengan Pak Dharma. Ia seperti menjaga jarak dengan sangat hati-hati. Bahkan saat kami duduk berdua di ruang makan, ia selalu menjaga pandangannya. Seringkali ia tersenyum sambil membaca koran tua atau menyirami bunga di taman belakang. Suatu malam, aku tak bisa tidur. Aku berjalan pelan menyusuri lorong rumah yang sunyi. Lalu aku melihat Pak Dharma dari celah pintu kamarnya. Ia sedang duduk, bersila, mengenakan sarung dan baju koko putih. Tangan terangkat, wajahnya tertunduk, dan suara lirihnya mengucap doa dalam diam. Aku tak tahu pasti apa yang ia baca, tapi kalimatnya terdengar lirih. Ya Allah, jangan biarkan ia merasa disakiti. Lindungi dia dari kebencian, dan lembutkan hatinya agar tahu niatku sebenarnya. Aku mundur pelan dari pintu, merapatkan jubah tidurku, dan berdiri dalam kegelapan lorong. Malam itu untuk pertama kalinya, aku merasa ada hal yang belum aku mengerti dari lelaki tua ini. Keesokan harinya, Pak Dharma mengajakku ke sebuah panti asuhan. Awalnya aku kaget. Kenapa kita ke sini, Pak? Ia hanya tersenyum kecil. Aku rutin ke sini tiap Jumat. Dulu istri pertamaku suka mengantar sembako. Setelah dia meninggal, aku lanjutkan kebiasaannya. Di panti itu, aku melihat wajah-wajah kecil penuh harapan. Anak-anak itu menyambut Pak Dharma dengan pelukan hangat dan memanggilnya Kakek Dharma. Mereka tertawa, membagi permen, dan bercerita tentang sekolah mereka. Wajah Pak Dharma berubah saat bersama mereka, seperti bukan duda tua yang dingin dan tertutup, tapi seperti seorang ayah yang menemukan makna dalam memberi. Saat perjalanan pulang, mobil kami melaju pelan melewati jalan desa. Aku duduk di sampingnya, tak banyak bicara. Tapi di dadaku, ada sesuatu yang mulai mencair. Aku melihat tangannya yang keriput menggenggam setir dengan tenang. Lalu tiba-tiba ia berkata pelan, seolah membaca pikiranku. Kamu pasti bingung kenapa aku begitu baik padamu. Aku menoleh, menatap wajahnya yang dipantulkan dari kaca depan. Bukan karena kamu cantik, bukan karena aku kesepian, tapi karena aku punya hutang besar yang harus kubayar. Aku menahan napas. Tapi ia tidak melanjutkan. Ia hanya tersenyum, menatap lurus ke jalanan. Kalimat itu menggantung di udara, seperti potongan teka-teki yang belum lengkap. Aku ingin bertanya, tapi aku belum siap mendengar jawabannya. Dan sejak hari tanda untuk pertama kalinya, aku tak lagi membencinya. Aku mulai terbiasa dengan ritme hidup di rumah besar itu. Setiap pagi, Pak Dharma menyapaku sopan, lalu sibuk dengan rutinitasnya. Menyiram tanaman, memberi makan ikan, atau duduk membaca buku-buku tua. Rumah itu begitu tenang, sampai-sampai aku sering merasa seperti hidup di dalam dunia lain yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Namun, rasa penasaran di hatiku justru makin membesar. Siapa sebenarnya Pak Dharma? Kenapa ia begitu baik padaku? Apa maksud dari kalimat, aku punya hutang besar yang ia ucapkan hari itu? Rasa ingin tahuku memuncak ketika aku membersihkan ruang baca di lantai bawah. Di sana ada sebuah meja tua dari kayu jati dengan laci yang terkunci. Kunci kecilnya tergantung di balik rak buku. Tanpa pikir panjang, aku mengambil kunci itu dan membukanya. Di dalam laci ada sebuah kotak kayu berukir halus. Ukurannya tak besar, tapi berat. Aku menarik napas,
lalu membukanya perlahan. Isi kotak itu membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Puluhan surat. Semua terlipat rapi, ditulis tangan, dan di bagian atas setiap surat, tertulis namaku. Untuk Rani. Di pojok kanan atas, tercantum tanggal-tanggal dari tahun ke tahun, bahkan ada yang ditulis lebih dari 10 tahun lalu. Tanganku bergetar saat membuka satu persatu. Isinya bukan surat cinta, bukan puisi, tapi doa. Ya Allah, jaga Rani dari dunia yang kejam, lindungi dia dari lelaki yang ingin merusaknya. Kalau suatu hari aku bisa menebus semua ini, biarlah aku yang mengganti penderitaannya. Aku membaca surat itu satu persatu, mataku berkaca-kaca. Tak ada satupun kalimat yang menunjukkan obsesi. Semuanya murni doa, ketulusan, dan harapan. Tapi bagaimana bisa? Aku bahkan baru mengenalnya beberapa bulan lalu. Kenapa ia bisa menulis surat untukku bertahun-tahun sebelumnya? Sore itu, aku duduk di beranda, menatap langit yang mulai kemerahan. Pak Dharma datang dengan secangkir teh, duduk di kursi rotan di sebelahku. Aku memberanikan diri membuka suara. Pak, saya baca surat-surat itu, di dalam kotak kayu. Ia tak terlihat kaget, hanya tersenyum pelan. Jadi kamu sudah tahu. Apa maksud semua itu? Kenapa dari dulu Bapak mendoakan saya? Kita bahkan belum saling kenal. Pak Dharma menatap jauh ke depan, ke arah pepohonan yang bergoyang perlahan ditiup angin. Kamu mungkin nggak ingat, tapi 12 tahun lalu, saat kamu masih kecil, ibumu pernah menyelamatkanku. Aku mengerutkan kening. Menyelamatkan? Iya. Saat itu aku mengalami kecelakaan motor di jalan sempit dekat sawah. Semua orang hanya menonton. Tapi ibumu lari menghampiri, membopongku, dengan tubuh kecilnya ke pinggir jalan, dan memanggil bantuan. Aku berdarah-darah waktu itu. Ia tak takut. Ia bahkan melepas jilbabnya untuk menghentikan pendarahanku. Aku menutup mulut dengan tangan. Aku tak pernah tahu cerita itu. Sejak hari itu aku merasa berhutang. Tapi hidup berjalan. Aku tak pernah bisa menemukan ibu kalian lagi. Sampai akhirnya, bertahun-tahun kemudian, aku melihat berita dari ketua RT tentang seorang ibu sakit parah dan anak gadisnya yang putus asa mencari pertolongan. Ia menatapku, lembut, mata tuanya basah oleh kenangan. Saat aku tahu itu kamu dan ibumu, aku merasa inilah saatnya aku membalas hutangku. Aku tak tahu cara lain selain menjaga kalian. Tapi aku tahu, aku tak bisa masuk ke hidupmu tanpa izin. Jadi aku melamarmu. Bukan karena nafsu, Rani, tapi karena rasa hormat. Tangisku pecah. Aku tak bisa menahan air mata yang mengalir begitu saja. Kenapa Bapak enggak cerita dari awal? Karena aku ingin kamu tahu sendiri, bukan karena aku ingin dikasihani. Malam itu, aku tidur dalam diam. Tapi hatiku tak lagi kosong. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa di dunia ini masih ada cinta yang benar-benar tulus, bahkan tanpa harus diminta. Sejak malam itu, dunia rasanya berubah. Bukan karena rumah ini mendadak lebih terang, atau karena angin sepoi di balkon jadi lebih hangat, tapi karena hatiku yang mulai melepaskan rasa curiga dan luka. Semua yang dulu kurasakan sebagai beban, perlahan menjadi bagian dari hidupku yang tak lagi ingin kutolak. Dan sosok Pak Dharma perlahan berubah dari pria asing menjadi cahaya hangat dalam hidupku. Tak ada pernyataan cinta, tak ada adegan peluk-memeluk seperti di drama. Tapi sikapnya yang konsisten dan tulus membuatku merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat dari itu. Ia tak pernah menuntutku untuk mencintainya. Tak pernah meminta lebih dari apa yang bisa kuberi. Tapi justru karena itulah, aku mulai membuka hati. Setiap pagi, kami minum teh bersama di taman belakang. Ia dengan segelas teh pahit tanpa gula, dan aku dengan teh manis hangat yang mulai kutambahkan jahe, karena ia menyarankan, biar badanmu hangat, nak. Ia mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang kegagalan, tentang istri pertama yang ia cintai namun lebih dulu pergi, dan tentang sepi yang sudah lama bersarang di rumahnya. Tahukah kamu, Rani? Katanya suatu pagi,
Sepi itu bukan saat rumah kosong atau sunyi, tapi saat kamu ada di antara banyak orang dan tetap merasa sendiri. Aku menatap matanya. Matanya berbicara lebih banyak dari kata-katanya. Dan aku tahu, di balik senyum lembut itu, ada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Dan mungkin, aku juga hadir untuk membalut lukanya, sebagaimana ia menyembuhkan perihku. Pak Dharma tak pernah menyentuhku tanpa izin. Bahkan ketika kami duduk berdampingan di sofa, ia selalu menjaga jarak. Namun, satu kali, saat aku merasa pusing dan hampir pingsan di dapur, ia sigap memelukku dan menggendongku ke kamar. Tangannya bergetar, tapi penuh hormat. Maaf, aku hanya tak ingin kamu terluka, katanya sambil meletakkanku pelan di ranjang. Itu pertama kalinya aku melihat air mata di ujung matanya. Dan entah mengapa, jantungku berdebar lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena aku mulai merasakan hangatnya kasih sayang yang tulus. Bukan dari pemuda tampan atau pria romantis, tapi dari seorang duda tua yang tak pernah lelah mendoakanku, bahkan jauh sebelum kami saling mengenal. Hari-hari berikutnya kami habiskan dengan kebersamaan yang sederhana. Kami menanam bunga di taman, menulis resep masakan, bahkan kadang bermain catur sambil berdebat ringan. Tawa kami mulai mengisi sudut-sudut rumah yang dulu sunyi. Aku mulai menyebutnya dengan panggilan yang lebih akrab. Pak Dharma, pelan dan lembut, tapi tidak lagi canggung. Dan dia selalu membalas dengan senyuman yang tak pernah kupahami seberapa dalam maknanya. Suatu hari, saat kami duduk di serambi sore hari, Pak Dharma mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada kalung, sederhana berbandul batu akik. Ini bukan mahal, tapi ini peninggalan ibuku. Aku ingin kamu menyimpannya. Kalau suatu hari aku tiada, setidaknya ada kenangan dari orang yang diam-diam mencintaimu, bahkan ketika kamu belum mengenalnya. Aku memeluknya, tak kuat menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena hatiku telah luluh sepenuhnya. Dan pelukan itu, yang pertama kali kulakukan atas keinginanku sendiri, menjadi awal dari kedekatan yang tidak dibangun oleh nafsu, tapi oleh ketulusan dan penerimaan yang dalam. 3 tahun berlalu begitu cepat sejak aku pertama kali menginjakkan kaki di rumah ini, sebagai seorang pengantin yang tak tahu harus tersenyum atau menangis. Kini, rumah yang dulu asing itu telah menjadi tempat paling nyaman yang pernah kutinggali. Dan Pak Dharma, lelaki yang awalnya hanya kulihat sebagai duda tua penyelamat ibu, telah menjadi bagian dari jiwaku yang tak tergantikan. Namun Tuhan, sebagaimana Ia mempertemukan kami dengan cara yang tak biasa, ternyata juga merencanakan perpisahan kami dengan cara yang tak pernah kusangka. Malam itu, seperti biasa, kami duduk bersama di beranda belakang. Pak Dharma memandangi langit malam yang penuh bintang. Udara begitu tenang. Angin menyusup pelan, membawa bau tanah dan bunga melati yang baru mekar. Ia tak banyak bicara, hanya senyum-senyum kecil dan menatapku lama. Lalu ia berucap, "Rani, hidup ini seperti teh yang kita minum tiap pagi, tak selalu manis. Tapi kalau kau mau, bahkan pahit pun bisa membuatmu hangat." Aku tertawa kecil. Bapak ngomongnya makin puitis. Ia tak membalas tawa itu. Matanya justru tampak sayu, tapi damai. Keesokan paginya, aku bangun dan tak menemukan Pak Dharma di kursi taman, tempat biasa ia membaca. Aku menyusul ke kamarnya. Saat aku membuka pintu, ia masih terbaring, dengan wajah tenang dan senyum di sudut bibirnya. Tapi tubuhnya dingin, dan dadanya tak lagi naik turun. Aku terdiam. Dunia seperti berhenti. Kaki dan tanganku lemas. Air mata langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Aku memeluk tubuhnya erat-erat, mengguncangnya pelan, berharap semua ini mimpi. "Bapak, bangun. Jangan tinggalkan aku seperti ini." Namun ia telah pergi. Dalam tidurnya. Dalam kedamaian. Di bawah bantalnya ada surat terakhir yang ia tinggalkan untukku. Untuk Rani, bidadari terakhirku. Maaf aku tak sempat pamit dengan pelukan, tapi jangan tangisi kepergianku. Aku telah bahagia,
Lebih dari cukup. Kamu telah membuat sisa hidupku berarti. Lanjutkan hidupmu, cintai dirimu, dan teruskan kebaikan yang pernah kita mulai bersama. Jika suatu hari kamu jatuh cinta lagi, jangan ragu. Jangan tahan dirimu karena bayanganku. Aku ingin kamu bahagia, lebih dari apapun. Salam sayang, Dharma. Aku menggenggam surat itu selama berhari-hari, dan meskipun hati ini terasa sepi, aku tahu bahwa aku tidak sendiri. Aku membawa warisan cinta yang tidak biasa. Cinta yang tak dibangun di atas ciuman atau janji manis, tapi dibangun di atas ketulusan, doa, dan kesabaran. Beberapa bulan setelah kepergiannya, aku mendirikan sebuah yayasan kecil dengan namanya Yayasan Dharma Kasih. Fokus kami adalah membantu para perempuan muda yang mengalami pernikahan paksa, tekanan ekonomi, atau kehidupan tanpa arah. Aku ingin mereka tahu, seperti aku pernah tahu, bahwa dari luka terdalam pun bisa tumbuh cahaya. Dan setiap kali aku duduk di taman belakang rumah ini, melihat bunga yang pernah kami tanam bersama, aku bisa merasakan kehadirannya di angin. Dalam setiap doa anak-anak yatim yang kami bantu, aku bisa mendengar bisikan jiwanya yang tak pernah benar-benar pergi. Aku tak pernah menyangka pernikahan yang dulu kupikir sebagai hukuman, justru menjadi jalan menuju pembebasan jiwaku. Bahwa lelaki yang kuanggap sebagai beban, ternyata adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Dan hari ini, aku berdiri bukan sebagai janda dari seorang duda tua, tapi sebagai perempuan yang pernah diselamatkan oleh cinta sejati, yang datang diam-diam lewat doa-doa yang ditulis di balik waktu. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini. Semoga kisah Rani dan Pak Dharma mengajarkan kita bahwa cinta sejati tak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Jangan lupa like, komen kota asalmu, dan subscribe. Semoga hidupmu selalu diberi rezeki dan cinta yang tulus. Amin.